Indonesia kan tidak berlandaskan Islam kan, Iya. jadi tidak secara struktural mengatur bagaimana cara berpakaian dan lain-lain. Iya. Kalau di Indonesia bukan pengorbanan, Apa? tapi menuntut korban kayaknya. Pengorbanan seperti apa dan apa yang lu pelajari sampai akhirnya lu mau memeluk agama Yang Islam? paling susah pengorbanan yang gue buat adalah putus pacaran. Dia Chinese tapi Muslim. Nah setelah aku masuk Islam malah aku putusin, aneh kan? Iya. Nah, makanya harusnya dianya yang masuk Katolik kan? Enggak dong, salahin sih. Enggak dong. Oh tukeran bangku cadangan. Kan lu Tukeran masuk tim. Islam. Mestinya Iya. kan lebih gampang untuk lu Iya. menikahinya. Iya, nah itu dia. Ternyata pas aku masuk Islam, umurku kan masih 17 tahun ya. Aku bilang sama bapakku, Pi, Felix mau nikah gitu kan. Kan dia orang Palembang, dia bilang, kanji kau. Fase terdihujatnya Ustadz tuh pas kapan ya? 2017 kayaknya. 2017. Apa itu? Hujatannya apa? 2017 gue dapat julukan Ustadz paling radikal nomor 2. Nomor satu siapa? Nomor 3 Abu Bakar Ba'asyir. Apa Pak? Mau nih. pecat saya? Enggak. Ya Allah. Ya Allah ampunilah pemimpin-pemimpin kami yang zalim. Yang memecat tanpa pesangon. Amin. Yang memberikan makanan tapi tidak seger. Amin. Ya Allah. Ampunilah. MBG maksudnya. Ya apa sih? Siapa yang ngomongin itu? Lu kalau ngasih gua. Makanan nggak seger? Kalau lu nggak ngasih gua itu makanannya pada kurang seger semua. MBG kan segar-segar, cuman ada oknum-oknumnya aja. Makanya nggak usah ngomong itu. Kan gua tadi nggak ngomongin itu. Bacot banget. Sini, duduk. Apa? Gue pengen ngomong sama lu. Emang, masa gambar? Ngapain bawa bapak berdua gambar? Ya pasti ngomong lah. Aneh. Apaan? Deketan. Nggak mau. Sini. Nggak mau. Kalau enggak gue gak bisa ngomong nih. Jenggot lu ketombean, gue males. Ada ini uban. Bukan ketombean. Apa sih Pak? Arsenal juara atau tidak? Apa sih? Nggak denger Paul. Nih. Lu kalau kiamat nanti, lu bakalan gimana? Gua kalau kiamat nanti gue bakal gimana? Emang mending dong? Apa sih Kiamat lu mending dong? Makanya Pikiran aneh. Kiamat kita udah lepas. Apa yang lu persiapkan kalau misalkan besok kita kiamat? Kalau besok? Iya, kalau besok kita kiamat, apa yang lu udah persiapkan? Tas darurat. Kok tas darurat itu kalau gempa dong? Oh iya betul. Ngapain? Itu juga hancur Ibadah, kalau kiamat. ibadah. Apa ibadah yang udah lu lakuin selama ini? Sholat 5 waktu. Terus? 4, 5. Iya. Ini pasti ragu di subuh kan? Pasti ya betul. Subuh weekend terutama Pak. Subuh weekend. Terus apa lagi? Kalau ngomongin kiamat jangan sama saya dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini ahli kiamat. Oh ahli kiamat. Ini ahlinya kalau Gue mau ngomongin nyari kiamat. kambing. Oh kambing. Ada yang dari Yaman gak? Kambing dari Kambing Yaman. dari Yaman. Kemarin disuruh cari dari Yaman gak? Kambing dari Yaman. Ini demi Allah tadi ya. Saya jujur. Nih kalau Ustadz lihat dari dekat apa? Dia mulai duluan nih. Kenapa? Gue sebel nih. Mulai duluan. Enggak emang bisa bedain lo kambing dari mana? Kambing dari Yaman itu beda, Pak. Iya beda. Oh. Lihat ini nih. Ini dari Cina nih. Ini dari Oh Cina. Cina. Kalau Sipit. Sipit. Kalau Yaman? Kalau Yaman? Kalau Yaman Nggak ada di sini berarti. belum ada dari sini. Belum mancung. Belum mancung, ada. Ragu dia ngomongnya. Berarti kambing dari Cina sipit, kambing dari Yaman, belok, mancung, suka tinggal di puncak. Iya, biasa panggilnya Abah. Panggilnya Abah. Iya, Oh gitu. biasanya. Dia Lanjut masuk nggak nih? Nggak lanjut. Kenapa dia masuk permainannya berbahaya sih? Gue juga ngeri. Ini Ustadz Felix kan? Ustadz Felix kan? Kadang-kadang gua cosplay. Oh ini, iya. ini Ustadz yang suka diomongin. Kadang-kadang gua dipanggilnya Felix Stray Kids kadang-kadang. Felix? Stray Kids. Stray Kids. Anak hilang. Iya tahu, itu kan boy band juga, Stray Kids boy band. Iya. Bukan bisa dipanggil Lindan. Nggak pernah. Itu pemain basket. Bukan. Pemain bulu tangkis. Dipakai Yao Ming. Ingat jadi basket. Jadi semua Cina tuh bulu tangkis. Sekarang tenis meja. Enggak, itu juga dari dulu. Jujurnya. Kalau basket boleh dah, tuh cuman Yao Ming tuh. Oh pantesan lu pengen ngobrolin mobil EV ya? Emang apa?
Cina. Bukan masalah itu. Masa gue mau ngomongin otomotif, gue datang ini Ustadz Pelik. Ngapain? Ya kan Jangan dia dari gara-gara Cina. sukunya dong. Maksudnya lo mau nanya langsung produksi di Cina Iya. tuh seperti Nggak apa usah. gitu Lo kan. kalau mau nanya tadi tuh urusan kiamat-kiamatan. Nanya ke ahlinya. Iya. Kan dulu orang dia dicapnya sebagai Ustadz Nakama kok. Emang iya? Iya. Oh gitu. Lumayan ya. Tat, julukan banyak banget sih. Banyak. Tat, Luar bentar biasa deh. lu. Ya. Lu kenapa jadi nakama sih? Biar dakwanya didengar apa gimana? Sebenarnya sebelum jadi ustadz kan kita nonton dulu ya. Kan kecil orang-orang. Iya, dulu kecil orang-orang nonton Yon Kuro. Ingat gak? Iya. Dasian Kuro. Iya. Emang Ustadz angkatan berapa sih? 84 gue lahir. Ya Oh, gue belum lahir saat. Gue belum lahir. Masa sih? Belum. Jenggot lo aja lebih panjang daripada gua. Ya, ini kan sunnah. Kayak. Ini kan Tapi sunnah. nggak jauh. Dia 8. Berapa? 9. 9 dia. Oh, gak jauh lah. Iya. Tapi maksudnya kenapa lu akhirnya mengedepankan nakama di dakwah-dakwah lu ini? Sampai ada yang ngomongin waktu itu. Siapa yang ngomongin? Ada. Kalau jadi ustadz mah nggak perlu tuh pakai sosokan jadi nakama. Oh iya, Itu wajar ngomongin lah. ustadz. Kayaknya sih. Tapi lu denger omongan itu? Enggak. Jadi sebenarnya kan gini ya, Harvard kalau nggak salah ngasih satu penelitian baru ya. Kalau Harvard University. Harvard University. Biasanya Ustadz mah Al-Azhar Kairo gitu. Oh iya, Ya, kalau ini agak aneh kan. Kalau nggak kitab kuning apa gitu. Ini Harvard. Harvard University. Iya. Nah itu ngasih satu publikasi kalau One Piece itu termasuk anime atau manga yang mempengaruhi Gen Z dan milenial paling banyak. One Piece. One Jadi Piece. sangat berpengaruh bagi kehidupan milenial dan Gen Z. Oke. Nah ternyata tanpa kita sadari One Piece itu jadi semacam kayak simbol untuk kayak ngasih tau orang, oh ini loh pengaruh ketidakadilan terhadap hidup. Nah jadi kayak simbol kesewenang-wenangan gitu. Orang kalau misalnya mau protes nggak bisa protes, akhirnya dia baca One Piece atau dia nonton One Piece. Nah sebenarnya Islam itu kan juga sama ya. Islam itu kan ngomong tentang pertama-tama ya ketika ngelihat seperti apa sih seharusnya manusia ini hidup, dunia ini harusnya kayak apa. Nah musuh yang paling luar biasa kan kezoliman sebagai Islam ya. Nah maka jadi kayak One Piece ini adalah cara yang termasuk memudahkan untuk jelasin Islam ke orang sih sebenarnya. Jadi gue pakai aja. Awalnya sih ya kita nonton One Piece dulu kan, orang One Piece dulu on airnya sebelum kita masuk Islam. Oh iya bener. Lo duluan One Piece sebelum dia Duluan jadi One mualaf. Piece, One Piece sama Naruto duluan. Tapi ngomong-ngomong soal One Piece ya, emang bener ya waktu kiamat tuh kita harus ikat istri pas Dajjal keluar? Nggak tahu tulisan skripnya begitu, gue disuruh baca sama yang pasti pas kiamat itu katanya MBG masih jalan, cuma setengah hari. Tadi kan nanya Iya, bahas. Makanya dia sering diomongin orang lain. Begini sih kelakuannya. Lu gak capek jadi radikal? gue udah turun masalahnya. Sekarang tuh udah di 2026 udah nggak ada ustadz radikal. Udah gak ada? Nggak ada. Yang ada adalah komedian radikal. Oh, Ada komedian iya. Nggak ada ustadz sekarang dipanggil polisi, nggak ada. Yang nggak ada komedian dipanggil polisi. Bener, Iya, tapi bener. komedian yang panggil polisi itu biasanya downloadernya banyak banget. Iya, yang itu. di-download. Iya. Rumahnya di New York kalau gak salah. Spesifik banget. Iya, tapi memang betul sih kalau menjelang hari kiamat tuh bisa dipahami gini, dia nggak normal kayak biasa. Nah karena nggak normal kayak biasa maka mitigasinya itu perbuatan kita juga harus nggak normal juga. Makanya sampai dikatakan dalam satu hadis, ikatlah istri karena sebenarnya bukan istri sih, ikatlah perempuan-perempuan di rumah karena di situ akan ada fitnah-fitnah yang banyak. Nah termasuk Dari Dajjal. Fitnah Dajjal. Nah yang dikhawatirkan perempuan-perempuan ini nanti ikut fitnahnya Dajjal. Ikat tuh maksudnya literally diikat atau piye sih? Aku nggak meyakini literal diikat sih. Oh, kayak Karena penculikan kan begitu ya? Betul, karena kalau literal diikat kan kesian ya. Iya. Peluk maksudnya. Bisa Masa jadi semua mbak-mbak lu juga lo belum dong? Makanya kan Gimana caranya kan gitu. Gua harus pastiin nih. dijaga. Oh dijaga maksudnya. Gitu. Dijaga dari agar jangan fitnah-fitnah sampai itu. kena fitnah Dajjal gitu. Oh gitu. Iya tapi kan emang kalau kita ngomongin masalah hari kiamat itu kan penuh pengorbanan selama kita hidup. Iya. Iya kan, betul. ada yang kita lewatin, ada yang harus kita korbankan. Betul. Nah sebenarnya di Islam sendiri nih, menurut Ustadz Felix, Iya. arti pengorbanan apa Ustadz? Pengorbanan itu orang bilang gini, pengorbanan tuh inti daripada cinta. Jadi orang bilang gini, kalau cinta itu pengen diartikan, itu kan banyak ya. Orang bilang ada cinta itu adalah kayak obat, cinta itu adalah seperti sebuah kesetiaan dan segala macam. Tapi kalau bagi aku ya, form paling mudah untuk ngelihat orang tuh cinta atau enggak, itu pengorbanan. Oke. Jadi kalau ada orang yang mencintai kita, dia pasti berkorban.
Nah kalau misalnya ada orang mencintai Allah nih misalnya atau mencintai agamanya, dia pasti akan melakukan pengorbanan juga. Iya. Nah kalau di dalam Islam pengorbanan yang paling besar atau salah satu yang paling besar lah ya adalah pengorbanan nafsu sebenarnya. Oh. Iya. Ini yang lu susah. Betul. Emang lo enggak? Gua mah kadang. Men, kita hidup di Indonesia, bro. Gua kalau ada tanggalnya doang. Tangannya tuh. Kita tuh hidup di Indonesia. Indonesia kan tidak berlandaskan Islam kan. Iya. Jadi tidak secara struktural mengatur bagaimana cara berpakaian dan lain-lain. Iya. Kalau di Indonesia bukan pengorbanan, Apa? Tapi menuntut korban kayaknya. Tat. bagus loh kata-katanya. Iya. Menuntut korban. Tat, tapi gini, jujur Tat. Gua sejak sholat dulu Tat. Maaf. Emang ini kiblat? Gila Lu suka ngasal nih. Asal aja sholat. Kita kan tahu Ustadz Peli kan dari dulu ya. Iya. Walaupun nggak ngikutin secara detail, tapi tahulah pernah lihat di TV ceramahnya atau apa gitu. Dari zaman lu dimusuhin sampai sekarang lu mulai disukain lagi, Sat. Nggak, Itu kita ngikutin. dari zaman Paling bentar lagi muncul. dimusuhin lagi. Enggak dong, jangan dong. Gue dimusuhin ada ininya. Ada fasenya, ada fasenya. Biasa menjelang pemilu. Tapi emang yang kayak lo di pas pemilu dibusuin sih. Iya makanya. Gini, kalau ini tapi pandangan aku doang ya. Iya. Kok aku ngerasa kayaknya si Ustadz Pelik belajar mulu dah. Soalnya dibanding aku lihat Ustadz Pelik zaman dulu gitu, cara bicaranya, terus bacaan-bacaannya tuh beda tuh Tat. Di zaman dulu. Maksud gua, apakah bener nggak pemahaman atau Ada penglihatan perubahan saya? ya? Ada perubahan dan kayaknya nggak berhenti belajar gitu. Kalau belajar pasti harus ya, karena kan kita harus tetap adaptif ya terhadap segala sesuatu. Misalnya contoh kayak zaman dulu misalnya, kalau ada teman-teman nanti bisa lihat ada satu, ini juga bukan dari Harvard sih tapi Bukan, Oxford sama aja. Bukan. Dari Denmark kalau nggak salah nih. Sama. Maksud gue gak berhenti belajar tuh itu. Jadi gak cuma agama Islam doang. Betul. Tapi penelitian-penelitian, sosial, kultur gitu kan. Karena ini ada penelitian Bechdel namanya. Bechdel ini meneliti judulnya Where is Everyone. Jadi dia bilang orang-orang ini ada di mana sih sebenarnya. Okay. Nah dia pakai misalnya di sumbu X-nya itu ada, masih ingat ya sumbu X dan sumbu Y? Enggak, walaupun ingat kita pengen lupa-lupain tuh. Iya, sumbu yang ingat sumbu Berarti ini. itu matematika itu. Kalau ngobrol sama orang pinter, itu pura-pura pinter lah. Iya ingat sumbu X. Sumbu kompor ya. Sumbu X ingat. Sumbu X-nya itu ada tahun. Nah, terus di sumbu Y-nya itu ada semacam kayak intensitas media. Misalnya contoh kayak tahun 90-an. Tahun 90-an tuh intensitas medianya tuh ada pada radio. Maka orang-orang yang misalnya dia mau terkenal pasti adalah penyiar radio. Kan itu kan ya 90-an. 2000-an beda lagi. 2000-an tuh adalah penyiar TV. Jadi kalau mau terkenal harus masuk TV. Seperti dulu ketika mau masuk radio, bahkan orang radio akhirnya ke TV. Nah 2020-an ternyata beda lagi nih. Sudah masuk ke social network dan segala macamnya. Digital. Nah kalau kita nggak mengikuti atau nggak beradaptasi pada hal-hal ini, kita ditinggalin orang. Sedangkan dakwah itu kan adalah bagaimana caranya kita menjangkau pasar terbanyak, segmentasi terbanyak daripada manusia sebenarnya kan ya untuk ngajak. Nah aku juga sama, aku juga evolve untuk itu. Makanya kita perlu banyak data untuk jadi patokan kita mau evolve kemana dan caranya seperti apa. Berarti Ustadz sekarang anti TV? Aku jarang nonton TV, bukan anti TV. Jarang banget nonton TV. Anti radio? Radio juga jarang banget. Padahal dulu aku dengerin banget radio. Setiap pergi kan ya kita juga nggak ada, waktu dulu kan nggak ada ini ya, nggak ada kayak platform-platform untuk streaming. Mendengarkan. Jadi kita pasti harus dengar dari radio kan ya. Zamanku sampai aku jam 3 sampai jam 4 tuh ada Anda meminta kami memutarkan. AMKM. Pagi-pagi ada siaran, sore-sore ada siaran nemenin orang di jalan gitu kan ya. Sampai kita tahu kan macet aja dulu kita tahu dari radio. Kalau misalnya nggak ada radio kita nggak tahu nih jalan ini macet, jalan ini nggak macet. Jadi itu adalah waktu itu. Cuma sekarang ya jarang banget kita dengerin radio karena sudah ada platform streaming. Apa karena sekarang Ustadz lagi nyasar anak-anak muda? Termasuk sebagai itunya? Termasuk. Target Jadi dakwahnya. segmentasi pasar yang paling besar itu adalah sekarang Gen Z milenial. Itu penelitian dari tahun 2014. Jadi dari tahun 2014 ya, ini untuk politik aja. Mereka meyakini sampai 2032 itu milenial sama Gen Z itu yang menentukan siapa yang jadi presiden. Oh iya? Oh iya. Ya karena kan pemilih terbanyak kan dari situ. Pemilih terbanyak dari situ, populasinya. 57 sampai 62% kalau nggak salah. Oh iyalah, mayoritas itu berarti. Nah, berarti itu juga adalah, karena itu mayoritas, itu juga menjadi sebuah segmentasi dakwah yang paling bagus kan. Iya. Karena ketika kita meyakinkan mereka, ya kayak Rasulullah misalnya. Rasulullah awal-awal dakwah, itu yang jadi segmentasi pasar beliau, itu dari umur di bawah, 90% yang
makan dakwanya Rasulullah itu di bawah 30 tahun. Oh iya, walaupun yang awal-awal masuk Islam kebanyakan senior-senior tuh. Yang awalnya masuk Islam Ali bin Abi Thalib 7 tahun. Oh iya sih. Abu Bakar 38 tahun. Emang Umar umur berapa ya? Umar nggak termasuk awal-awal. Ada 4 orang yang paling awal. Ali bin Abi Thalib 7 tahun, Abu Bakar 38 tahun, Bunda Khadijah itu sekitar 40 plus tahun. 15 tahun kan gitu kan ya. Lalu terus kemudian satu lagi Zaid. Zaid itu umurnya ya masih muda juga dan banyak sekali yang muda-muda, bawah 30 tahun 90%. Jadi artinya ya dakwah itu memang pada generasi muda sih. Iya, tapi akhirnya tuh sekarang banyak yang bertanya nih Stan. Kan ngelihat jejak digital antum nih berjalan dari kemarin bla 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 bla. Kok tiba-tiba Ustadz kayak berbelok nih sekarang nih. Ini ada agenda apa sebenarnya? Sebenarnya bukan berbelok, tapi lebih tepatnya aku sekarang lebih punya banyak topeng sebenarnya. Jadi aku ketika jadi gini, ketika kita ngobrol sama anak-anak, kita pakai topeng anak-anak. Setuju. Cara ngomong kita beda, frekuensi omongan kita beda, lalu terus kemudian nada ngomongan kita beda. Ngomong sama istri, kita punya topeng yang lain. Ngomong sama bos, kita punya topeng yang lain. Ngomong sama atasan, kita punya topeng yang lain. Ngomong sama misalnya orang tua, kita punya topeng yang lain. Nah, topeng-topeng ini yang aku semakin lengkap sebenarnya. Nah, sehingga ketika aku pada satu segmen, misalnya aku lebih bisa menyesuaikan pada mereka. Jadi ini yang dilihat orang mungkin, wah ini kurang radikal nih. Sebenarnya kalau seandainya orang tahu, kayaknya aku lebih radikal sekarang daripada dulu. Iya. Gimana nih? Ini di podcast kita lagi. Mana ini kedua kalinya 2 orang Arab ini diajarin orang Chinese lagi. Nah, yang pertama siapa yang pertama? Sebelum Kodenis. Iya. Sebelumnya kita pernah diajarin Kodenis juga. Kalau dia soleh sih, kalau aku salah. Enggak, berarti sekarang lu ngobrol sama kita pakai topeng apa? Kalau ngobrol ini aku pakai topeng untuk aku mengartikan diriku tuh seperti orang yang aku ajak ngobrol sih sebenarnya. Oh, jadi bahlul dong. Tapi bahlul, benar. Tadi ada yang kurang. Jadi dimensinya nggak harus soal demografi doang, pendidikan juga. Bener. Kalau ngomong sama orang yang mungkin pendidikannya Tingkat tidak terlalu pendidikannya, tinggi, disamain. Betul. Allahu Akbar. Bokap nyokap gue capek-capek nyekolahin Yunus nih. Ya maaf banget nggak kecapai cita-citanya, maaf. Yang IPK gue tuh 2,68 loh. Oh, udah alhamdulillah tuh lulus. Alhamdulillah. udah pakai sombong itu, Tat. 2,6 pakai sombong ya. Tapi Tat kalau boleh tahu, berarti sekarang tahun keberapa Ustadz Felix menjadi mualaf? Aku menjadi mualaf dari tahun 2002, berarti sekarang sudah 24 tahun ya. 24 tahun. 24 tahun. Betul. Udah kotor lagi nih, Mas. Iya, jauh. Ya nggak maksudnya. Jauh banget. Kalau baru hari pertama lo mualaf, lagi jernih-jernihnya itu kan. Bener. Iya. Udah berdosa dia. 24 tahun. Iya. Tapi ilmunya lebih tinggi daripada yang 41 tahun. Gue gak bandingin gue, kalau sama gue mah kotoran gue kayaknya. Kan gue 41 tahun jadi Islam. Belum tentu. Oh iya belum tentu. Enggak, kalau secara ilmu. Bisa jadi kotoran dia kan. Gak kesini, arahnya gak kesini. Ternyata. Iya betul. Enak bener tunjuk-tunjuk. Lu dah yang sebelah sini. Bener. Jadi sebenarnya kalau ngomongin masalah pengorbanan balik lagi. Ya, oke. Kan di Islam itu kan kita belajar tentang pengorbanan. Iya kan. Nah, ketika lo pertama kali mau memeluk agama Islam, ada pengorbanan yang dilakukan. Iya. Pengorbanan seperti apa dan apa yang lo pelajari sampai akhirnya lo mau memeluk agama Islam? Yang paling susah. Gue boleh nebak gak? Maaf. Boleh. Gimana? Boleh. Karena gue juga punya saudara Chinese. Gimana? Terus masuk Islam. Duit ya? Apa? Duit ya? Duit apa? Atau bisnis? Oh enggak, yang paling parah adalah jadi kayak terputus hubungan dia sama Orang tua? keluarga besar bahkan. Oh, bukan. Enggak. Karena bagi gue itu dulu gak penting banget. Justru ketika masuk Islam gue diajarin bagaimana sayang ke orang tua. Oh. Jadi itu bukan pengorbanan yang gue buat sih. Oke. Pengorbanan yang gue buat adalah putus pacaran. Asoy. Sama marga apa waktu itu? Tan ya? Ada, bukan. Kalau Tan, kok tahu Tan itu marga besar? Iya. Gue demi Allah gue gak tau itu gede apa kecil. Gue cuma tahu itu. Oh Cina. Istrinya tuh yang punya Tan Ek Cuan. Bahlul. Marganya bukan Tan itu, Cuan itu. Jadi dia gak dapat marga besarnya. Jadi putus pacaran sih sebenarnya. Karena kan begitu masuk Islam kita jadi ngerti, oh ternyata bukan ini kan cara Islam ngatur orang mau nikah kan. Iya. Kalau lu suka sama cewek ya lu nikahin gitu kan ya. Kenapa lu misalnya pacarin kan pacaran belum tentu nikah kan. Nah maka ya udah aku ketika masuk Islam aku harus putus pacaran. Lalu kemudian nata hidupku itu yang paling berat sih. Tapi waktu itu agama Ustadz sebelumnya apa? Katolik. Nasrani atau Nasrani? Katolik. Nasrani kan ada dua ya kalau di sini ya. Iya, Ada Katolik, Katolik ada sama Kristen. Gampangnya. Nah aku yang Katolik. Pacar apa waktu itu? Waktu itu Muslim. Lah,
Emang Jadi masuk Islam tuh gimana sih? apa yang Lu dikorbanin? Islam. Iya, jadi dulu dia Chinese tapi Muslim. Nah, setelah aku masuk Islam malah aku putusin, aneh kan? Iya. Nah, makanya harusnya dianya yang masuk Katolik kan? Enggak dong, Salahin sih. Enggak dong. Oh, tukeran bangku cadangan. Kan lu masuk Islam. Mestinya Iya, kan iya. lebih gampang untuk lu Iya. menikahi. Iya, nah itu dia. Ternyata pas aku masuk Islam, umurku kan masih 17 tahun ya. Aku bilang sama bapakku, Pi, Felix mau nikah gitu kan. Kan dia orang Palembang, dia bilang, Kanji kau. Gitu kan ya, Kanji tuh mesum lu. Gitu Iya. kan, maksudnya. Lu mesum banget lu. Ya udahlah, karena bapakku sendiri aja aku nggak bisa meyakinkan, apalagi bapak orang lain kan. Iya. Makanya akhirnya ya udahlah, gue bilang kita putus dulu aja. Tapi yang putusin Ustadz. Aku yang mutusin. Berarti sebenarnya nggak ada masalah dari ceweknya. Dia mungkin udah muak juga mungkin sama aku ya. Itu hari setelah menjadi mualaf. Aku perlu waktu 3 bulan. Apa untuk jadi mualaf? Setelah jadi Islam 3 bulan baru aku bisa Baru masuk. putus. Iya. Enggak, tapi emang semesum apa dulu? Gimana ya? Sampai bokap ngomong Kanji tuh. Aku orang Palembang juga soalnya. Samo ya? Samo. Poster apa aja yang ada di kamar coba kita baca. Neon Genesis Evangelion. Nggak tahu ya. Anggap aja kita tahu. Ronaldo. Ah biasa. Ronaldo Mesum yang gimana aja? Yang iya R9 kan. Ronaldo yang R9, botak. Iya. Siapa lagi ya waktu itu ya? Evarnes. Nggak ada. Marisa Haque nggak ada. Angelina Jolie. Nggak ada. Belum ada itu. Belum J.Lo. ada. Nggak ada. Dulu Jessica Alba. nggak ada juga. Jessica Alba nggak ada. Feby Viola. Nggak ada. Marcelino Lefran. Emang gue Kalau di brief ya. Ustaz Bahlul nih. Ya gue kan gak tahu. Siapa tuh dia suka Superman. di zaman kita itu bukan itu. Eli Sugigi. Ayu Azhari. Ayu Azhari. Tapi itu sama. itu kan di buku, bukan di poster. Di TTS, buku. di TTS biasanya TTS juga ada. Iya. Heeh. Sarah Azhari. Sarah Azhari yang mana? Adeknya. Adiknya. Adiknya. Emang lu gak kenal semua keluarga Azhari ya? Gak tahu. Mana sih? Ada Ibra. Ibrahimovic. Ibra Azhari. Itu cowok cewek? Cowok. Oh, ya, Paling namanya Ibrahim. kecil. Paling kecil. Ada Hasbi. Gak tahu. Hasbi Azhari. Poster gue berhenti di Sarah. Lu ngapain pajang Ibra? Itu angkanya Aneh. banyak banget emang. Apa ya? Setiap generasi ada berarti ya? Oh, iya. Ada setiap generasi ya. Tapi paling favorit dulu siapa, Sat? Siapa? Yang mana? Yang tokoh-tokoh yang mana nih? Ya yang tadi itulah. Yang cewek. paling favorit? Paramita Rusady. Wow, itu legend itu para Tua banget gue ya? Iya. Emang iya orang 84 lu lahir. Orang kepalanya 8. Ah, lu beda setahun doang. Diem. Kan gue gak nyangka gue muda. Iya, jadi dulu gue dibilang gara-gara gue bucin kan. Gara-gara gue bucin terus bilang, oh mesum lu mau nikah. Karena orang Palembang menganggap kalau anak 17 tahun mau nikah ya pikirannya pasti adalah Iya, pasti ke mesum. situ. Padahal kan gue nggak ke situ pikirannya, Iya. sebelahnya. Sebelahnya apaan tuh? Museum, sebenarnya museum. Museum. Ngomongnya tuh penuh makna tuh. Terus berarti sekarang istri orang apa? Istri orang Jawa sekarang. Orang Jawa. Jadi Jawa. bukan menikah sama dia sama sekali enggak? Bukan. Karena tadi kan ternyata kan dijanjikan di dalam Islam. Kalau mengorbankan sesuatu karena Allah, nanti diganti yang lebih baik. Berarti yang itu gak baik. Bukan, lebih baik. Lebih baik. Bisa aja. Bisa aja si Felix nih. Si Felix bisa aja nih. Betul. Jadi lebih Takut baik. dia nonton ya? Nah, kan nonton kan nanti bahaya. Sakit hati kan bahaya. Tapi dia masih suka kontak gak, Sat? Enggak, kita batasin. Pernah ada CLBK gak? Bentar, kita batasin. Jadi nggak bisa sehari sekali, seminggu 2 kali dah. Batasin tuh gimana sih maksudnya? Minum obat itu. Iya. Oh, seminggu 2 kali fitness itu fitness. Oh, fitness, baik. Tapi kalau karena kita tahu bahwa namanya komunikasi itu kan pasti kan akan membangkitkan hal-hal yang lain kan ya. Iya. Nah maka kalau yang kayak gitu-gitu ya udah kalau sudah selesai kita nggak kontak lagi, kita nggak apapun lagi ya. Kecuali kalau misalnya ada sesuatu yang perlu misalnya ya oke nggak ada masalah. Tapi jarang juga sih sebenarnya. Berarti itu bisa dibilang Kunci kata-katanya. Jarang. Iya, Pasti ada itu. Itu Ada, muslim toh. Muslim. Mungkin masih ada ini kayak WhatsApp blast lebaran masih. Gak ngeblas. Dia ngeblas ke dia, ke Ustadz Felix. Emang iya? Sat? Enggak sekarang. Oh, Iya. tahun lalu, berarti Namanya tahun kan lalu. saling menjaga gitu. Oh, saling menjaga. Nggak, sekarang nggak ngeblas. Tapi dia pernah gini gak? Aku nonton podcast kamu loh ya, nama ini seru banget. Nah itu kalaupun dia, alhamdulillah nggak pernah. Tapi kalau ada,
pasti kita nggak akan balas untuk ngelanjutin sih. Karena yang kayak gini-gini kan pasti akan ada ada efeknya. Nah efek itu yang kita nggak mau tuh. Balas api aja, api. Balas api. Api gimana? Api 3. Emoticon api. Iya. Fire Iya, gitu ya. Itu kalau begitu biasanya orang-orang ini wota tuh begitu. Fire. Gimana emang? Yang gamers mah tahu. Tapi kalau ada kayak gitu itu ngasih tahu istri nggak, Sat? Nah, setiap aku bukan hanya sama mantan ya, tapi setiap kali aku ada semacam bisnis ataupun ada pertemuan ataupun ada apapun lah dengan perempuan, aku pasti kasih tahu istriku. Oh ya? Nah, dan kalau dia oke, aku baru maju. Bahkan kalau ada podcast yang ada perempuannya nih, aku pasti kasih tahu, aku dapat undangan podcast dari ini nih misalnya. Nah, istriku bilang, jalan. Kalau enggak, ya udah enggak. Kalau perempuannya datang di tengah jalan, udah kadung nih meeting bisnis, tentu ada yang datang. Di tengah jalan nih. Iya. Biasanya bahaya tuh. Maksudnya? Kan ketabrak. Bukan itu Bahlul. Maaf. Sembarangan banget loh. Oh, ini belum diceritain. Bahlul lu artinya kan pintar. Oh iya benar, Bahlul artinya pintar. Iya. Nanti Ustadz Felix yang ceritain. Biar lu paham artinya Bahlul. Maksudnya, ini kan kita udah kadung meeting, Iya. tapi ternyata saya bawa partner yang lain. Ada ceweknya. Maaf ya, ini senior aku mau ikut gitu. Iya, Wah, nggak ada masalah pemilik dong. tanah 14 hektar di Pik. Reklamasi nih. Bukan gitu. Lu boleh normal gak? Yang di koridor aja, di koridor gitu. Lah 14 Nggak perlu hektar yang itu nggak mungkin Ya kan, reklamasi Pik, itu. Iya, Sebentar. Iya bener sih. Masalahnya reklamasi apa sih? Nggak apa-apa sih. Ya udah. Ya bener, kan emang Pik reklamasi ya. Reklamasi aja. Orang tua gue di Pik. Beneran? Pik 1, Pik 2. Pik 1 dong. Dekat Avenue. Dekat ini. Naga. Naga jauh masih. Suci. Dekat ini, showroom mobil. Banyak saat showroom mobil di sana banyak. Masa patokan showroom, Yang mana? masa? Oh yang itu yang tempat kita nge-MC yang pinggirnya. Pinggirnya itu, galang pantai. Iya, pinggirnya hutan bakau. Iya, Pik 1. Oh dekat airport. Dekat airport. Rumah Pik 1 kan lama ya, orang-orang Cina lama kan di situ kan ya. Itu Iya. bapak gue di sana. Cima. Cina lama. Bener. Tapi kualitasnya masih oke. Barang Cina lama bagus-bagus. Iya. Betul. Oke sih itu. Apaan sih oke sih? Apa ngomongin properti? Jadi kalau andai kan ada yang tengah-tengah nih tiba-tiba datang ya nggak ada masalah sih. Selama kita nggak dua-duaan ya aturan-aturan normal lah. Oh, tapi apa? Cemburuan nggak? Istriku alhamdulillah syarat pertama ketika aku nikahin dia aku minta 2. 1 percaya aku, yang kedua dukung aku dalam dakwah. Karena laki-laki tuh makin dia dicemburuin, dia makin jadi. Emang iya? Wok. Gue gak tahu, gue dicemburuin, orang gue profesional. Gue dicemburuin, gue sama Iya siapa sih. juga. Nah kayak gini-gini modus biasanya nih. Modus apa? Profesional. Gak ada. Iya. Yang diem-diem itu Iya. biasanya kelihatan lebih beringas. Iya kan? betul. Yang justru yang frontal kayak gue, itu justru nggak berani buat Iya. ngapa-ngapain. Temen gue gitu semua tuh. Yang mana nih? Yang nggak ngomong-ngomong nikah, duluan nikah. Nah, tuh kan. Yang nggak ngomong-ngomong poligami, tiba-tiba istrinya 2. Nah, tuh udah banyak tuh di infotainment. yang banyak ngomong tentang poligami nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi. Sampai ngomong doang. Iya bener. Kalau gitu gue akan mulai beringas dalam segi omongan. Nggak gitu Dari juga. segi- Oh, oke. Baik. Kalau lu tipenya lu aja nggak ngomong aja beringas, apalagi beringas. Oh gitu, lebih bahaya dong. Tapi berarti sekarang yang menjadi apa ya, semacam Pengorbanan. Bukan pengorbanan, pelindung dan supporter terbaik Ustadz, maupun lagi misalnya lagi dihujat atau Iya. apa kontroversial, istri selalu hadir. Istri. Sebenarnya dia bukan support dengan cara misalnya kayak kayak menenangkan, bukan sih. Bagiku ya cuma ada dia aja udah cukup sih sebenarnya. Ay, gila romantis banget. Bisa aja. Pasti tajir banget bininya nih. Tajir banget bininya nih. Kok tahu? Iya tuh kan. Tapi walaupun Iya. kalau nggak gini nih, bisa dibilang fase terdihujatnya Ustadz tuh pas kapan nih? 2017 Radikal. kayaknya. 2017. Apa itu? Hujatannya apa? 2017 gue dapat julukan Ustadz paling radikal nomor 2. Nomor satu siapa? Tebak nomor 3 dulu. Nomor 3. Kalau lu main Nomor 3 dulu coba. AC Milan. Salah. AC Milan nomor 3 sekarang. Bahlul. Gue gak berani ngomong. AC Milan kan jatuh sekarang. Gak usah dibahas. Lu bercanda itu. Milan lu ya. Milanisti lu. Nomor 1 masih Arsenal. Udah, itu lagi. Sekarang udah Scudetto, Internisti dong. Oh Internisti, oke. Iya. Nomor 2 Nomor 3 Abu Bakar Bashir. Oh, Lu bisa Ustadz Abu bayangin. Bakar Bashir. Ustadz Abu Bakar Bashir di bawah gua.
Lu nomor 2. Gue nomor 2. Padahal lu gak di penjara ya, Ustaz? Makanya, gue ketemu, gue digampar tuh bisa tuh. Iya. Ini ngerebut tahta gue. Nah, nomor 3. Nomor 3 Lu di atas gua. Ustadz Abu Bakar. Nomor 1. Nomor 2 Ustadz Felix. Nomor 1 Habib Rizik. Oh. Satu-satunya di atas gua. Dan kalau nggak salah cuma beda 2 poin dia sama. Dan pertandingan sudah selesai di akhir musim itu. Tapi kan Menarik sahabat kan. Bukan, selisih gol doang. Iya. Menang gol tandang ya. Menang gol away. Memang paling aman jadi ke bola sih omongannya. Biar aman. Tapi kenal semua kan? Ustadz? Kenal. Tapi Ustadz Abu belum pernah ketemu sih. Oh. Sama Habib Rizik kan udah. Takut tadi gua. Takut tadi gua digampar. Oh itu di Anak callback. baru. Kalau sama Habib Rizik kan waktu itu sempat satu ketemu. acara ya. Iya, alhamdulillah. Diundang yang apa launching album ya, Ustaz? Iya, makanya kan menghormati yang klasifikasinya lebih tinggi. Oh. Tapi Pernah sepanjang bikin grup WhatsApp nggak? Belum, jangan. isinya Ustadz ya? Iya. Itu pasti seru banget tuh adu ayat kan pasti. Iya, omongannya ya, Iya, bahaya tuh, iya. sambung ayat. Iya, bener. Ustadz Adi dikira. Tapi pertemanan Ustadz Felix sama Ustadz yang lain gimana? Alhamdulillah sih masih jalan, baik-baik aja. Iya. Dengan ustadz-ustadz yang lain, cuman ya namanya ustadz kan sibuk ya. Jadi ya kita banyak jaga pos-pos kita sendiri aja sih. Temen nongkrong Ustadz siapa? Temen nongkrong Iya. nongkrong yang ustadz. Iyalah. Siapa ya? Masa yang gitaris ngapain? Oh, Iya ini. Ustadz. Itu. Siapa? 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 Ustadz siapa? Ustadz Yang bikin kaligrafi. Ustadz yang bikin Dery. kaligrafi. Ustaz Dery. Dery. Ustaz Dery. Jarang malah gue ketemu Ustadz Dery. Sama Ustaz Dery jarang? Jarang. Nggak akur? Bukan, dia kan biasa 4 bulanan tuh. Kalau gua kan biasa kan jual elektronik. Oh gitu. Paham gak lo? Nggak tahu sih. Makanya lucu aja. Internal majelis Ustaz Dery kan jalan. Kalau Iya. Ustaz Dery kan keliling. Keliling. Bulan iya. tuh apa? Sering pergi-pergi keluar-keluar Pergi-pergi. dia. Oh, kalau dia Kurus enggak. dia. Kalau aku enggak. Dia Enggak. kan biasa Jaga pakai toko. Iya, Oh, iya, jaga bener. toko. Dia kan pakai sorban, gua kan pakai kaos. Harga Iya. PS5 bener mau naik. Katanya akhir bulan ini kan dolar Iya. mau naik. Lo kan punya toko kan? Iya makanya. Iya kan? Tapi bentar lagi lu tunggu Dia aja punya sampai toko PS. Ini Ustaz. Iya, dia punya toko. di Kagak Glodok, katanya. di Glodok. Kan pacinko. Tapi bener. Enggak lah. Sembarangan orang main jumping aja. Gue pengen tahu itu, gengnya belum kejawab. Nah, kalau fun fact, Ustadz itu kalau sudah selesai kajian, dia sama Ustadz yang lain pasti nggak ngobrol. Dia biasanya ngobrolnya sama yang sama Jamaah. projectnya. Yang sama project. Kalau aku sekarang projectnya kan di Yuk Ngaji. Jadi banyak ngobrol sama teman-teman Yuk Ngaji sebenarnya. Oke. Anak-anak muda dan segala macam. Karena kan contoh kayak Habib Rizik misalnya. Habib Rizik kan dia punya segmentasi pasar yang beda ya. Kalau misalnya aku kan segmentasi pasarku ke anak-anak muda misalnya. Nah dengan itu juga akhirnya membuat kalau kita ngobrol lebih baik atau lebih manfaat kita ngobrol dengan yang sesuai segmentasi pasar kita. Oh, tapi gimana Tat sejauh ini? Susah nggak menggait anak muda? Kita ngobrol sama anak muda aja susah setengah mati ya kadang-kadang ya. Gue masih betul. gampang. Gue kan masih deket umurnya sama anak muda itu. Anak muda yang mana nih? Yang umur 22. Yang Kemarin- 22 tinggi, kemarin- rambut panjang, kulit putih. Wanginya wangi blueberry gitu-gitu. Siapa anak dua-dua bagi baik? Gak tahu. Apa sih? Dia kecemplung di mixway. Kenapa wanginya macem-macem? Aneh, Anda. Iya. Susah gak lebih menantang gak? Menurutku ya lebih menantang anak-anak muda sih. Karena pertama anak muda itu dia merasa bahwasanya dia masih panjang hidupnya kan. Akhirnya ngapain gua harus ke agama gitu maksudnya. Dan dia masih banyak sekali pilihan-pilihan untuk sibuk dalam hidup dia. Dia bisa jadi ke entertainment, ke misalnya kayak musik. Dia bisa jadi kayak entertainment kayak film dan segala macam. Ada aktivitas banyak, sekolah dan seterusnya. Jadi mikir akhirat masih agak panjang bagi mereka. Nah, kalau ngomongin si anak muda yang tadi Ustadz temuin itu, pengorbanan mereka tuh apa sih? Pengorbanan yang, Yang bisa mereka, mereka lakukan? paling susah untuk lakukan saat ini? Egonya kah? Atau materinya kah? Atau Iya. apa gitu? Kalau anak-anak muda jelas mental sih. Jadi mental. Jadi bagi mereka duit tuh kayaknya nggak terlalu banyak masalah ya. Jadi mereka bisa hidup tanpa duit misalnya. Tapi mereka nggak bisa hidup ketika contoh misalnya mereka punya sesuatu yang berkaitan dengan mental misalnya. Contoh kayak gini, ada fenomena kan conscious unbossing. Ada orang dia dengan sadar nggak mau untuk naik jabatan.
Oke. Oh, Karena iya. dia stres ketika ngelihat ada orang-orang dengan jabatan yang lebih tinggi. Maka ya udahlah, bagi dia work and life balance lebih penting daripada orang dibayar lebih tinggi kan. Nah itu contoh salah satu berkaitan dengan mental misalnya. Atau misalnya ketika dia mau beragama misalnya, ketika dia mau beragama yang harus dia korbanin ya mental sebenarnya, karena ya ego dan segala itu kan termasuk mental kan. Karena begitu beragama, ya lu harus peduli sama orang lain. Lu harus lebih banyak ngobrol sama orang lain. Lu harus lebih banyak interaksi sama orang lain. Karena agama kan gak didesain untuk diri sendiri kan. Iya. Nah itu bagi mereka kayak mental yang luar biasa sih menurutku. Tapi apakah itu yang bikin sekarang kita lebih jauh dari agama atau enggak sih, Seth? Ada banyak sebab. Tapi menurutku ya sebab yang paling besar bukan karena merekanya. Tapi karena agamanya menurutku. Bukan karena agamanya. Karena orang-orang yang bawain agamanya. Seolah-olah itu gak relate dengan kehidupan mereka. Jadi pertanyaan anak-anak muda sekarang itu adalah ngapain gue beragama? Emang benefitnya apa? Kalau gue kerja benefitnya ada duit. Kalau gue misalnya entertainment benefit gue adalah gue seneng nih misalnya. Iya. Atau bahkan sekedar gue scrolling misalnya di Instagram, gue bisa jadi happy. Ya. Tapi ngapain gue mau beragama? Emang benefitnya agama apa? Nah ini yang paling besar sih pertanyaannya. Nah, itu kan bisa muncul sekarang dengan seiring perkembangannya zaman kan, Iya. terus era digitalisasi dan segala macamnya. Iya. Kok kayak sekarang Ustadz ngerasa nggak kalau agama makin ditinggalkan gitu sama generasi muda? Karena orang nggak ada benefitnya. Contoh misalnya gini deh, Kamal misalnya berpikir apa sih benefit beragama? Apa Mal? Kamal. Ah. Pedoman hidup gua sebenarnya, dan itu membuat gua menjadi orang yang secara dalam menjalani hidup tuh sesuai dengan apa yang menurut gue Allah mau. Kalau lah. nggak ada agama apa ruginya? Ruginya Apa yang hilang dari hidup lu? yang hilang secara material. Enggak apapun lah yang hilang dari hidup lu. Oh, rasa nggak aman sih kalau gue. Rasa nggak aman. Rasa tidak aman dan tidak disayang gitu sama yang Maha Kuasa gitu. Berarti itu kan kalau kita memahami yang akhirat kan? Iya, betul. Kalau misalnya di dunia Kalau nih ada yang duniawi nggak ada. Nah itu maksudnya tuh. Nggak ada kalau duniawi. Nah itu maksudnya itu Lu kita sekarang tuh. nih agama lu nggak ada nih. Lu sahil doang. Sahil mulahela. Agama lu nggak ada. Ada nggak kurangnya? Lu pasti kan dibuang sama keluarga mulahela yang lain kan. Kalau lu tiba-tiba nggak ada agama. Paling itu sih kayaknya. Soalnya dia bebannya berat. Bebannya berat. Iya, ada mulahelanya belakang. Bener. Iya. Coba kalau nggak ada mulahelanya. Iya. Tinggal Iya. sahilnya doang. Bisa dia mungkin nggak ada ruginya. Nah, artinya bayangin ya, itu adalah generasi kita tuh yang 30-40-an tahun. Gimana anak-anak muda, mereka benar-benar nggak ngerasa ada ngaruhnya agama bagi kehidupan mereka. Nah, itu Iya, masalahnya tuh. Nah karena memang selama ini, mohon maaf nih, para penceramah agama, orang-orang yang kelihatannya ulama dan segala macam, mereka nggak bisa nganterin bahwasanya kenapa kamu perlu beragama. Nah itu pentingnya tuh. Nah itu yang coba aku anterin pada anak-anak muda. Nah, tapi pada saat si anak-anak muda ini berkorban gitu ya, apakah dia akan merasakan benefitnya langsung untuk yang dia rasakan ketika dia di duniawi misalkan Berkorban gitu? atau berkorban? Berkorban. Berkorban. Oke, berkorban dalam arti cinta tadi ya, cinta adalah pengorbanan. Iya, ketika dia berkorban itu, apakah dia, kan kalau kesannya dapat pahala lah Iya, atau dapetin yang Oke, ukhrawi bukan gitu. nanti gitu. Kita setting aside dulu itu ya. Iya, Apakah dia akan dapat sesuatu dalam kehidupan dia? betul. Itu yang disampaikan oleh One Piece. Ih keren. Itu disampaikan Karena oleh si One Piece. Coba ya, Iya. kalau aku sebut One Piece nih misalnya, Iya. dari Sahil misalnya, kebayang apa? Gambar apa yang kebayang? Ustadz Felix. Kok Ustadz Pelik One Piece? Iya. Oda Sensei masih mending. Enggak kalau Pelaut. Selain laut, kira-kira ada scene apa yang kegambar di One Piece yang sangat Kapal. Selain kapal apa lagi? Lagi berlayar. Topi fedora. Bagus, topi jerami. Di kepalaku begitu One Piece itu adalah kebayang adalah ketika Shanks ngasihin topi itu pada Luffy karena tangan kirinya kan hilang nih, jadi dia pakai tangan kanan. Oke. Ya kan? Terus dia bilang, "Aku warisin masa depan untuk kamu." Ya kan? Ini kan hilang nih satu tangan nih. Itu kan pengorbanan tuh. Ya. Nah, artinya ketika dia melakukan ini, dia ditanya nih sama Shirohige ketika ke depan, "Kamu ngapain sih? Perasaanmu kamu tuh nggak pernah kalah. Kamu tuh hebat. Kenapa hilang tangan satu?" Dia bilang, "Ini nggak hilang. Ini investasi untuk masa depan." Artinya orang yang berkorban, apakah dia akan merasa sesuatu pada dirinya di luar daripada agama? Dia akan merasa sesuatu kalau dia punya visi. Kalau dia nggak punya visi, dia nggak akan mau berkorban. Berarti kita harus set visi kita dulu sekarang. Kata Rasulullah, kalau andaikan ada orang tidak punya visi, maka nggak ada gunanya hamil. Ibu-ibu nggak akan mau hamil. Ngapain ibu-ibu hamil? Oh iya betul. Rugi dong. Ada penelitian lagi, membesarkan anak sampai umur, kalau nggak salah ya 15 tahun, itu sekitar 1,1 miliar.
Rugi kan? Kalau kita hitung-hitungan pakai logika doang, mendingan gue ganti mobil daripada bikin Iya, anak. Orang kalau bikin anak hitung-hitungan. belum tentu dia jadi berbakti, bisa jadi malah Iya. jadi monster Iya, kayak iya, sekarang iya, gitu kan iya, ya. Bikin anak malah terus kemudian dia jadi wapres, salah. Jadi gini. Jadi gini. Bikin anak. Gampang banget nembaknya. Ya. Gue gak terlalu kerja apa-apa di sini. Itu kan Dia lebih radikal tapi halus sekarang. itu kan di negeri lain. Iya. Kan bukan cuma di Indonesia ada wapres. Iya, ada. Ada Banyak, yang lain. banyak. Karena Tapi nggak ada orang masalah juga. kan, Sat? Nggak ada masalah gue. Aman kan? Tapi kalau ngomongin Iya. pengorbanan, apalagi anak muda kayak orang tua atau apapun Iya. itu ya. Ada orang-orang yang mungkin kita lihatnya berkorban, tapi Betul. itu karena dipaksa keadaan. Tat. Dipaksa keadaan. Iya. Misalnya, guru di pedalaman. Oke. Itu kurang berkorban apa sih dia? Betul. Ya kan, gaji Betul. pas-pasan segala macem. Betul. Fasos-fasum kagak lengkap, Betul. tapi dituntut macem-macem. Betul. Ya kan? Betul. Terus apa lagi? Dia udah bilang betul. Iya, ya misalnya itu. Ya, Itu gaji dia- lebih rendah daripada nyuci piring di MBG. Iya, pokoknya itu. Misalnya dikasih makanan tapi keracunan misalnya. Iya. Maksud gue gitu ya. Heeh. Ini kan orang-orang yang ini bisa dibilang berkorban dong mereka. Betul. Apalagi itu untuk negara gitu kan. Betul. Tapi kan mereka dipaksa untuk bertahan di kondisi itu karena Betul. sistemnya begitu gitu. Nah, itulah beda antara orang punya visi sama orang nggak punya visi. Kalau orang punya visi, berkorbannya itu adalah pilihan. Tapi kalau orang nggak punya visi, berkorbannya itu terpaksa. Dan berkorbannya terpaksa itu bagiku bukan pengorbanan. Lah kalau visinya dia pengen jadi guru PNS tapi nggak dapat gimana? Nah, itu bukan visi menurutku. Karena visi itu harus yang lebih besar. Jadi visi itu tidak ada kaitannya menurutku dengan perut. Oh berarti itu keinginan. Keinginan. Tapi dalam hal apa? Nah, contoh kayak gini ya. Ada pembagian 3 nih di kehidupan kita misalnya. Contoh yang pertama itu adalah kesenangan, pleasure. Ini berkaitan Ya. dengan fisik nih. Ah. Yang kedua namanya passion. Ini berkaitan dengan ya nggak fisik tapi udah mulai non fisik. Tapi masih kaitannya dengan diri sendiri. Tapi ada yang ketiga nih, purpose. Nah ini tujuan namanya nih. Oke. Sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih bernilai, sesuatu yang lebih berharga. Nah, yang di sini nih menurutku ada pengorbanan. Oh, aktivis-aktivis gitu kali ya. Betul. Aktivis itu kan yang penting gue pengen melakukan perubahan sekecil apapun Betul. gitu misalnya. Andri aktivisme Yunus tuh. itu pengorbanan bukan korban. Apaan? Andri Andri Yunus. Yunus itu Oh, Andri pengorbanan. Yunus. Tapi Oh. jadi korban sih. Oh, iya betul. Yang disiram. Yang Iya disiram. tahu. Ya kali aja lu nggak lihat Yang katanya masalah pribadi kan. Iya. Makanya berhenti persidangannya. Iya. Tahu saya itu. Bahaya di sini. Lu. Kemarin baik-baik aja di depan. Dia nih. Iya. Berarti kalau misalkan kita niat untuk berkurban ya di hari raya Idul Adha Harus ada gitu. visi. Visinya adalah kita pengen punya yang bisa dibilang sebagai kendaraan kita nanti di akhirat. Betul. Seperti itu. Makanya di dalam Al-Quran kan ketika Allah katakan inna a'toinakal kautsar baru fasolli li rabbika wanhar. Artinya kalau misalnya kita nggak merasa bahwa kita sudah dikasih nikmat yang banyak sama Allah, terus tujuan kita ada sesuatu yang Allah pengen kasih ke kita, maka tidak perlu ada fa. Karena fa itu kan artinya ada jawaban kenapa kita harus melakukan itu. Oh jadi kalau kita berkurban hanya untuk menggugurkan kewajibannya doang, Maka dia nggak dapet. sayang ya. Sayang Iya. banget. Gua harus jadi kita harus mikir kayak Iya. segitunya, Betul. sebaiknya. Betul. Bapakku hampir tiap tahun berkorban. Kemarin Bapak aja kamu dia apa enggak. agamanya? Agamanya masih Katolik. Sampai Oh, sekarang. gitu. Sampai sekarang. Tapi dia bilang, "Lik, ini papi punya uang beliin hewan kurban dong." Pas Aku Idul bilang, Adha nih ya? Pas Idul Adha. Aku bilang, harus pakai nama aku dong. Iya. Nggak boleh pakai nama sahnya papi. nggak boleh pakai nama papi. Tapi kalau misalnya cuma papiku yang berkurban, berarti dia tidak dapat dalam tanda kutip visi besar itu. Karena dia nggak punya visi besar itu kan. Yang dia dapat cuma sedekah doang. Sat, Iya. sebentar, ini intermezzo. Penasaran ya, cuma Iya. pengen tahu aja Gak penasaran. apa-apa, gak banget. apa-apa. Keluarin aja, keluarin. Emang bener di Afrika tuh. Yang mana sih? Oh iya, sorry Kak. Mau pikir yang apa namanya? Ada misteri-misteri dunia bener-bener gitu. Pohon baobab. Iya. Mau baptri. Ada memang. Enggak, Sat. Bokap lu suka tersinggung gak sama kata-kata kafir? Aku udah jelasin sih. Bagusan kafir daripada non muslim. Oh ya? Iyalah. Kafir itu kan artinya kan terhalang. Iya kan ya. Oh. Kalau non muslim nggak selamat. Mendingan terhalang daripada nggak selamat. Oh, terus bokap gimana menerima itu? Aku jelasin dulu. Kafir dalam pandangan kita adalah orang-orang yang terhalang. Bisa jadi nanti dia masuk Islam.
gitu kan ya. Nah tapi kalau non muslim ya walaupun sebenarnya ya di Indonesia jadinya kebalik kan ya gara-gara bahasa kita begitu. Artinya kita udah jelasin dia nggak ada masalah sih. Waktu itu bokapnya Aman-aman balasnya aja. gini doang. Oh ya udah papa kafir aja lah gitu. Saking casualnya. Tapi terus terang aku nggak pernah karena balik lagi karena kita tinggal di Indonesia bahasa kafir tuh mungkin didengar oleh banyak orang sebagai sesuatu yang nggak bagus maka kita nggak pakai kata kafir. Sama kayak misalnya ketika aku di Palembang orang-orang Palembang ketika menghina orang Cina kan juga pakai kata gitu kan. Oh Cino misalnya. Kata-kata Cina kan nggak ada masalah sebenarnya kan ya. Tapi ketika diucapkan dengan niatan tertentu maka kata-kata itu Jadi bisa berubah. masalah. Bisa jadi ledekan, Betul, bisa jadi hinaan. ledekan. Iya. Nah, maka ketika aku jelasin kepada bapakku misalnya, Pi statusnya papi dan mami di dalam Islam itu adalah kafir statusnya. Tapi tidak juga kan, kafir, nggak mungkin gitu. Nah kan gitulah kan nama panggilan bapaknya. papi. Panggil nama gitu. langsung kan. Iya, itu lebih Panggil nama kayak Taruh toh sini. Jadi kita balik lagi sebenarnya kurban kalau dari yang bukan Islam gitu ya, itu jatuhnya Sedekah sedekah aja. Sedekah aja. Iya. Jadi dia nggak dapat pahala kurban. Iya. Nah orang muslimun kalau mau kurban dia harus ngerti visinya tuh seperti apa sebenarnya. Oke. Karena Iya. kalau ada visi baru ada pengorbanan. Nah, jadi sebenarnya pengorbanan tuh nggak apa-apa, pengorbanan tuh baik-baik aja. Semuanya tuh bisa kita lewatin, pengorbanan tuh harus kita lakukan. Kurban pun pada saat Idul Adha, lu tuh harus punya visi dulu ke depannya mau seperti apa. Setiap orang yang punya rasa cinta pasti akan berkorban. Ya bentar ya Tat. Lo kan cuma ngulang barusan yang dia ngomongin. Itu kenapa ngerasa penter? Namanya recap. Emang gue kagak nyimak dari tadi. Satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Seberapa pentingnya Muslim yang berkurban untuk memakan makanan kurbannya sendiri? Seberapa pentingnya? Karena kadang-kadang kan, kan sekarang udah ada kurban kornet kan? Iya, betul. Yang bisa dikirim kemana-mana. Betul. Kan kita nggak ngicipin itu. Betul. Bagiku sih ya nggak terlalu penting sekarang. Karena kan itu kan ketika Rasul mengatakan boleh bagi seorang yang berkurban Tidak untuk mengurangi mencicipi. pahalanya kan? Tidak mengurangi pahalanya. Tapi kalau menurutku untuk sekarang apalagi ya lebih baik dikasih aja kepada orang-orang yang memerlukan. Yang membutuhkan. Iya. Karena datanya tuh lumayan ngeri loh di Indonesia. Apa nih? Katanya satu keluarga itu konsumsi dagingnya itu sekitar 2,5 kilo per tahun. Per tahun? Satu keluarga. Ya Allah kesian banget. Lah bayangin, perasaan gua ketika kita motong kambing, terus motong sapi, itu yang di bagian satu kresek kan sekitar 1,5-2 kilo, 3 kilo kan. Iya. Ya kan? Berarti kalau nggak ada kurban nih, Nggak dapet bisa jadi. Mungkin nggak waktu di survei itu semuanya tukang gado-gado. Jadi emang gak ada kambingnya. Vegan. Iya. gua lebih yakin yang disurvei tukang martabak sih. Sama. Gak ada. Emang gak ada kambingnya itu. Sama. Tapi gitu. intinya pada saat nanti kita Idul Adha, Iya. kan kita akan makan segala macam daging. Benar. Kan itu kayak lebaran lagi kan. Iya, emang lebaran. Iya maksudnya kan kayak lebaran kemarin kita keliling Kayak rumah. baru Islam loh. Keliling rumah dengan Iya, baru Islam. keliling rumah dengan menu yang sama. Kari kambing. Iya. Iya kan? Sate. Sate kambing. Domba, segala Domba. macam. Belum sapi. Belum kemarin ada penelitian yang bilang bahwa Siapa bilang sapi kolesterolnya lebih rendah dari kambing? Ya, tidak. hampir setara. Nah, itu dia. Itu. Makanya kita Yang penting nyembelinya benar. itu Ya, satu bener. masalahnya itu. Ya. Nyembelinya benar sesuai dengan syariat Islam, dan yang kedua adalah kalau lu takut kolesterolnya naik, ya kita kan udah ada ini. Nah, sudah ada Benekol. Ini biar kolesterol lu ikutan tobat. Sedia Benekol biar kurbannya lebih nikmat. Minum Benekol ini bisa membantu menurunkan kolesterol dengan Planstanol. Betul sekali. Jadi tetap bisa nikmatin hidup tanpa rasa khawatir. Apapun bentuk makanannya, mulai dari soto daging sampai sate kambing, minumnya Benekol. minum dulu. Nih ada yang Ini adalah Gua cara baca nih. terenak. Boleh, Tat. Jujur, Tat. Ini yang rasa jeruk. Rasanya enak banget, Tat. Oke. jadi abis kita konsumsi daging-dagingan Disiram, segala macam, Ya. langsung kita sikat ini. Jadi nanti kolesterol jahatnya akan diikat sama si Planstanolnya tadi. Iya, kayak yang waktu Dajjal tadi tuh. Oh, diikat. Diikat. Kalau ini literally diikat. Kolesterol cewek dong berarti. Nggak gitu dong. Maksudnya ini kan kolesterol kan nggak ada gendernya. Ibaratnya kan gitu. Kalau tadi kita suami harus niket istri Paham, ngejaga atau kan. perempuan-perempuan. Tapi kan kalau itu kan dijaga. Kalau ini kan diikat beneran. Bisa nggak bantah? Nggak kurang ajar dong. Ini kan bukan agama. Iya. Tapi memang aku juga agak concern sih sekarang. Banyak orang-orang yang ketika dilihat sebagai orang beragama, lantas orang-orang tuh kayak nggak boleh mempertanyakan. Itu juga menurutku nggak sehat sih.
Oh iya, betul. Jadi harusnya ketika sama orang-orang yang beragama, mereka juga manusia biasa. Walaupun ya, kalau hormat sih ya bukan hanya murid yang harus hormat pada gurunya, gurunya juga harus hormat sama muridnya. Iya, katanya kan kalau kata-kata bijaknya. Sungsang sing sung. Kok gue kayak dipukulin barusan? Gini, Kayak dipukulin. kata-kata enaknya. Kayak ngobrol. Kata-kata bijak bahasa Cina. Kata-kata bijaknya tuh gini. Benekol, cara enak turunkan kolesterol. Nah. Eat, benekol, repeat. Maaf ya, kita belum. Bah lu. Tapi emang enak, ini serius. Ini cara paling enak buat nurunin kolesterol ya guys. Iya. Karena rasanya enak banget. Intinya kolesterol jahat lu bakalan diikat sama Iya. si benekol ini. Sama pakai intinya lagi, keruntuhan seseorang paling pintar sekalipun adalah ketika dia mulai berhenti mendengarkan pendapat orang lain. Ya. Bagus Atau banget. mendengarkan ilmu dari Anda orang ngomongin lain. presiden. Pelik, jadi gini Pelik ya. Pelik bisa gak gitu? Maaf, dia tuh emang suka gitu. Kita udah berkali-kali bilangin, Jangan "Mal, kayak gitu." Hati-hati. Kalau mau ngomongin masalah presiden, Iya. itu banyak yang ngawasin. Cuman dia kayak gak ada Mas, tobat-tobatnya. maaf, aku boleh menanya. Boleh gak terlalu deket gak? Kenapa sih? Kayak iklan layanan masyarakat. Itu Acong Joko Sitohang. Nah, itu. Nggak ada Arab-Arabnya di situ. Jawa, Batak, Cina. Maaf. Zaman dulu perlu ya gitu-gitu. Iya, perlu. Sekarang alhamdulillah Sekarang nggak ada, Sekarang nggak ada. Alhamdulillah. Inilah bukti bahwa sekarang kita semuanya bisa berbaur. Iya. Bineka Tunggal Ika itu semuanya udah. Insya Allah aman. Pokoknya semua yang penting sebenarnya cuma satu loh cara mempersatukan Indonesia itu. Gimana? Kejelasan hukum. Asik. Itu aja. Coba tolong dielaborasi. Nggak usah. Apa Anda merasa bahwa sekarang hukum nggak jelas? Penegakan hukumnya maksudnya. Oh, Nggak, saya gitu. pengen nanyain soal hukum, tapi bukan hukum-hukum yang formal. Oke. Hukum agama. Hukum agama. Nah, di hukum agama Islam. Kenapa lu samber? Gue mau nanya beneran nih. Sebentar, ini mumpung lu ngomong kayak Iya, gini. oke. Gue juga punya satu penasaran Soal terbesar. korban nih gue pengen nanya. Hukum di agama Islam, kan kalau kita ngebahas masalah pengorbanan lagi. Iya. Yang harus dikorbankan sama seorang laki-laki, itu kan adalah kulub. Iya. Kulub yang Kulub apa di sih? bawah. Iya. Iya. Kulup ya. Nah, Emang itu namanya kulub? itu Kulub ini kan? Iya. Oh iya sunat. Kita kan harus sunat. Iya. Ustadz, Alhamdulillah. umur berapa, Ustadz? Pas masuk Islam gue baru sunat. 17. 17. Milih suster gak? Lu bayangin nggak yang nyunat gue gimana tuh? Makanya, Iya. itu yang gue jadi pertanyaan. Iya. Itu bisa milih nggak? Maksudnya, aku mau ke dokternya misalkan yang cewek atau yang cowok. Sayangnya gue pingsan gitu ya. Kemarin suntik bius lokal. Bius lokal. Kan bius lokal harusnya. Iya. Tapi kalau di orang Cina, sebenarnya orang Cina waktu itu dia sudah sadar banget dengan sirkumsisi, dengan Oke. sunat. Nah artinya kakakku udah disunat jauh sebelumnya. Cuma karena aku waktu itu takut, aku nggak disunat-sunat tuh. Jadi pas masuk Islam akhirnya sunat. Berarti di Cina pun sebenarnya ada sunat. Bukan di Cina, di Palembang mungkin ya. Karena di Cina aku iya, belum iya, tahu. iya, Ya. iya, Tapi iya, kalau di iya. orang-orang Chinese itu sudah sadar banget bahwa itu adalah kotor, sesuatu yang buruk lah. Jadi disunat akhirnya. Cuma Ini aku aneh loh kita ngomongin ini ke Sofeli. Cuman masih ingat waktu itu tebel gak? Atau yang gua ingat waktu itu adalah sempet ngeliat gak? ini sih kebas. Gue nggak berani ngeliat terus terang. Iya geli ya. Takut gua. Geli ya. Katanya sisanya jadi kerupuk kulit. Orang dikubur bareng hari-hari sebelahan. Iya. Karena Sama ikat nih pinggang gitu. sih. Sama nih kayaknya. Kayak hari-hari gitu. Lebar banget. Panjang banget. Tak, ini serius saya pengen nanya. Kapan kita gimana ya ngomongnya? Bentar, saya atur dulu ya. Iya. Kapan lu harusnya kurban sapi, kapan lu harusnya kurban kambing? Yang Gini. paling afdol yang mana gitu kan maksudnya? Bukan. Dari segi kemampuan. Kemampuan. Kan ada orang-orang yang walaupun belum mampu pengen maksain korban, nggak Iya. apa-apa. Mungkin dia dapetnya kambing. Betul. Tapi ketika dia sudah mampu misalnya, dia masih kambing kah atau Iya. sebaiknya dia sapi? Tapi kapan menentukan itunya ya? Kalau aku ya secara pribadi ya. Pertama kalau sudah kemampuan jelas ya. Kalau punya uang itu adalah syarat pertama. Betul. Tapi kalau berikutnya adalah aku lihat dulu kita mau bagiin ke siapa. Nah kalau misalnya dari segi logika, dengan jumlah duit yang sama, beli sapi itu lebih bagus daripada beli kambing.
Karena kan tulangnya, rendemennya kan lebih. Kalau jumlah duitnya sama. Kalau jumlah duitnya sama. Oke. Berarti daging yang dihasilkan dari sapi lebih banyak daripada daging yang dihasilkan daripada kambing. Nah, tapi ada juga orang-orang yang mengambil enggak, Rasul dulu adalah kambing. Nah, jadi dengan dasar itu aja mereka pakai kambing. Padahal kalau misalnya mau ya unta juga Rasul pernah kurbanin kan itu kan ya. Nah, tapi karena unta di sini sudah jadi podcast gitu kan ya, ada 2 di situ. Nah, jadi akhirnya kita nggak bisa kan ya, karena nggak ada barangnya. Nah, artinya kasihan nanti taman safari gitu kan ya. Kalau unta. Nah, terlalu perhatian Anda. Terlalu perhatian ya. Nah, jadi kalau aku sih tergantung tempatnya di mana. Aku pernah kurban juga di daerah Suriah ketika lagi bermasalah. Karena di situ tempatnya lagi bermasalah, kita kurban. Di sana sapi nggak available. Jadi kita kurbankan di situ domba versi yang di sana. Jadi sebenarnya menurutku sih sangat penting sekali untuk mempertimbangkan siapa yang makan. Perkara kemampuan ekonominya mereka? Perkara kemampuan Maksudnya ekonomi. orang sekaya apapun kalau dia cuma pengen kurban kambing, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. nggak diajarkan sebaiknya kamu sapi lah. Karena kan kemampuan ekonomi kamu segini gitu. Nggak juga? Itu tergantung banget dengan keinginan dia. Karena gitu. Islam itu benar-benar tidak memaksakan dalam hal itu. Islam cuma mengatakan bahwa ini adalah sunnah muakkadah ya. Ini adalah sunnah yang dikuatkan banget untuk berkorban. Karena ini seperti kayak rasa cinta kita pada Allah. Makanya kita mengorbankan yang terbaik. Nah, kata kunci adalah mengorbankan yang terbaik. Karena kita tahu kurban ini awalnya cerita tentang Qabil dan Habil. Iya. Qabil itu waktu itu adalah seorang petani dan dia mengorbankan padi oplosan. Mengorbankan padi oplosan. Padi oplosan. Ya gampangnya kayak kita ya, padi oplosan lah. Atau barang-barang pertanian tapi oplosan. Dia nggak mengorbankan yang terbaik. Habil adalah seorang peternak dan dia mengorbankan domba yang terbaik. Yang menurut para ulama yang akhirnya dijadikan sebagai pengganti Nabi Ismail ketika mau disembelih. Oke. Satu. Correct me if I am wrong ya. Asoy, bahasa Inggris. Bahasa Arabnya? Aku mendinuk. Bagi bangga mamu. Itu doang. Bahasa Arab innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau alam bisawab. Yang lagi populer di truk sih Innamal usri yusra ya. Iya lagi banyak bener. Aku lagi ngeliat beberapa banyak tuh. Iya. Aku sempet nyari. Nyari apa? Hewan kurban apa yang sering dikurbankan sama Rasulullah? Ternyata yang paling sering adalah domba. Betul. Iya kan? Domba. Tapi Rasul juga pernah mengorbankan kayak unta seperti itu kan. Nah, apakah itu yang bisa menjadi tolak ukur kita ketika kita akan mengorbankan sesuatu? Ya kita domba aja deh. Ini kecil-kecil domba sini. Apakah itu bisa disebut yang paling sunnah? Bisa. Out of hadis bahwasanya Rasul mengorbankan domba, kita bisa menggunakan itu. Tapi aku sebagai seorang yang dalam tanda kutip ya punya juga banyak pertimbangan yang lain, maka aku mempertimbangkan tidak hanya Rasulullah tapi yang makan siapa. Karena gini, Islam tuh tidak menutup juga ada benefit-benefit yang lain. Contoh kayak gini ya, Rasulullah ketika zakat fitrah pakainya kurma. Oh iya. Karena kurma adalah makanan di situ. Oh iya betul. Ya, gitu kita kan pakainya beras. Dan kurma kalau dikasih ke orang Arab dia langsung bisa makan kurma itu aja tanpa ada yang lain. Tapi zaman sekarang di Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Nasi. Pertanyaannya bisa nggak kita kasih beras terus orang makan langsung beras doang? Nggak bisa juga, harus ada lauknya. Nah makanya aku bilang sama jamaahku, kalau kita lagi mau terus kemudian ngasih zakat fitrah, kasihlah beras plus uang. Biar buat beli lauk. Buat beli lauk, karena beras doang. Walaupun nggak disuruh sebenarnya. Bener. Nah itu adalah pertimbangan yang lain sebenarnya. Karena kan kita nggak mungkin ngasih beras doang kan. Ini harusnya tuh kayak gini. Kurban tuh kayak gini. Bukan cuma menggugurkan sunnah atau kewajiban. Itu kunci bagus banget. Jangan cuma menggugurkan kewajiban. Iya. Tapi buat orang seneng itu intinya. Buat orang seneng dipikirin baik-baik siapa sasarannya. Kira-kira Allah nilainya kayak bagaimana gitu. Oke. Jadi sekarang kalau ditanya visi lu ketika berkurban apa? Masih menggugurkan kewajiban. Gue masih nyari apa lagi. itu kan perlu pemikiran dalam, bewok. Iya, gue harus cari tahu nih. Gue harus punya visi dengan kurban gue. Iya, makanya kalau kita berkurban pertama kalau aku lihat sih pasti yang memerlukan siapa. Nah dari situ kita baru mikir seperti apa melakukan kurban yang terbaik. Belum lagi urusan nama. Betul. Ini atas nama siapa nih? Padahal udah dibilang berkali-kali, katanya kan itu sekeluarga ya. Boleh, Rasulullah pernah mengorbankan ini adalah dari Rasulullah dan keluarganya. Iya. Tapi tetap satu kambing atau satu domba satu orang. Atas satu nama. Satu orang, satu nama misalnya Muhammad dan keluarganya. Sahil dan keluarganya. Oh begitu. Kamal dan keluarganya. Jangan Kamal, Sahil dan keluarganya. Dua keluarga yang berbeda. Dua keluarga yang berbeda. Iya. Oh nebeng. Kan lu nebeng. Oh itu nebeng namanya. Tapi sekarang dengan seiring perkembangan zaman AI juga, teknologi juga gitu kan ya. Boleh gak kita kurban di Minecraft? Nah, Roblox dong.
Ya Roblox, Minecraft juga ada kadang-kadang. Minecraft ya, kurban bareng Minecraft misalnya atau Roblox misalnya ya. Iya. Kalau cuma untuk apa namanya? Cuma untuk senang-senangan gak ada masalah sih. Tapi kalau syar'i dan gak syar'i kan harus Nggak ada. disaksikan kan, harus disembelih, gak ada. Kalau nanti kita semua hidup di meta universe atau AI virtual reality. Virtual reality, terus kita hidup bener-bener di situ. Aku udah pernah nonton Ready Player One sih. Dan dari situ aku menyimpulkan ada beberapa hal yang tetap gak bisa VR. Makan tuh gak bisa VR tuh. Iya, tapi kan yang avatar kita kan bisa kita makan. Nah, bisa kenyang nih. Berarti tidak bisa dilakukan makannya, tetap harus fisik gitu kan. Bener, ya? ada. Walaupun mungkin nanti akan diadakan semacam kayak hukum baru bagaimana menyembelih di VR, iya, VR sebagai perwakilan menyembelih di tempat yang nyata. Iya. Itu bisa jadi. Bisa jadi ada. Tidak menutup kemungkinan. Tapi makannya kan tetap harus fisikal kan. Bener sih. Gitu. Tapi sebenarnya pertanyaan gue bukan itu. Gue gak peduli pertanyaan. Gue pengen nanya itu. Karena lu nyamber. Yang gue pengen nanya adalah, ada mungkin gak sih ilmu-ilmu agama yang sudah kita pelajari saat ini akan ada pergeseran dengan adanya AI dan segala macam? Banget. Aku kan baru mikir gini. AI sekarang kan banyak referensi ya. Aku pikir gini, gimana kalau AI kita suruh makan seluruh hadis Rasul? Semua hadis-hadis itu, semua kutubutis, segala macam dimakan sama AI, sehingga dia benar-benar bisa memprediksi kalau Rasul hidup sekarang kira-kira dia gimana ketika ngeliat. Iya, pasti bisa itu. Itu bisa. Berarti kan muncul hukum baru kan? Ih, jadi tokoh agama parah itu si AI itu. Bisa jadi. Iya. Dan dia nggak ada bias kan? Bener. Nah, hanya saja memang ada banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Contoh misalnya, kalau itu pun bisa kita lakukan di AI sekarang, dia cuma menjadi salah satu bagian daripada penentuan hukum. Jadi tapi tidak bisa dianggap seperti Rasulullah. Iya, pasti. Sama seperti kayak azan misalnya. Azan itu tetap harus ada lafaz manusia. Nah kalau misalnya diputerin azan, itu nggak sah hukum azannya. Oh iya. Nggak sah. Jadi nggak boleh pakai MP3 ya azan? Apa? Nggak boleh pakai MP3 azan ya? Nah, MP3 nggak bisa. Maksudnya hukumnya tidak sama seperti manusia yang azan. Sama kayak gini. Robot sekarang atau ChatGPT kita suruh syahadat, emang masuk Islam dia? Kalau kita meyakini itu AI sih. artificial Islam dong berarti. Karena dia juga nggak berakal kan? Nggak berakal. Maka Iya, lafaz bener ya? hanya bisa digunakan pada yang berakal. Berakal. Nah tadi mungkin AI tadi digunakan sebagai pertimbangan aja, bukan langsung qala Rasulullah berarti. Tapi bisa kita pakai sebagai apa ya, bahan enhance. Iya maksudnya buat dalam tanda kutip guru sebenarnya. Bisa banget. Bisa kan? Dan pada faktanya banyak banget hukum Islam yang berubah sebenarnya. Dalam tanda kutip ya, dengan ada perubahan zaman. Bukan hanya perubahan AI misalnya. Contoh misalnya kayak gini ya. Di masa Rasulullah itu, Rasul kalau sholat Jumat, itu ada 3 anak tangga. Jadi beliau akan naik di anak tangga yang ketiga. Ini di mihrabnya atau di mimbar? Mimbarnya. Oke. Nah begitu terus kemudian Abu Bakar yang jadi pengganti beliau turun ke satu anak tangga. Satu anak tangga. Karena beliau Di nggak mau, bawahnya? nggak mau menyamakan seperti Rasul dong. Oke. Aku nggak sama seperti Rasul. Pas Umar turun lagi di bawahnya. Oke. Nah berarti ini kan sunahnya udah mulai muncul nih. Setiap kali ada pemimpin yang baru turun bawah satu. Nah ketika Utsman menggantikan Umar, dia naik ke tempat yang paling tinggi. Yaitu kepada Seperti Rasul. Orang protes kan. Terus? Lah kenapa kamu ganti sunnah-sunnah yang sudah berlalu? Padahal sunnahnya adalah setiap pemimpin satu. Turun. Tapi masuk akal dia bilang, lah kalau aku turun lagi aku gak kelihatan. Iya. Hadirin, lagi sholat Jumat mana nih waktu belum datang kan gitu kan ya. Nah dia naik ke tempat yang 3 supaya orang ngelihat. Tapi kita bisa bayangin, itu kan berarti berubah kan, sesuai dengan perubahan waktu kan ya. Kita bisa bayangin kalau andai kan sunnahnya tetap dijaga, setiap pemimpin itu turun satu. Berapa lantai di bawah tanah Di tuh kalau tambang sekarang. Freeport kayaknya. Tambang Freeport dah itu. Nah berarti kan Islam harus menyesuaikan diri kan gitu kan ya. Iya benar. Penentuan kiblat, lalu terus kemudian cara, terus kemudian wudhu dan segala macam. Islam adalah agama yang sangat menurutku fleksibel. Dan ya makanya dapat istilah juga rahmatan lil alamin lil gitu. alamin. Tapi kenapa dunia ini tidak damai-damai aja, Sat? Nah, bagus banget. Dunia tidak damai itu berarti Islamnya nggak diterapin. Gampangnya begitu. Betul. Coba lihat ya, Islam adalah sesuatu yang sebenarnya bukan Islam sih. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, artinya kami tidak mengutus kamu Muhammad kecuali kamu akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Berarti turunnya Rasulullah dan apa yang dia bawa itu jadi rahmat bagi seluruh alam sebenarnya. Nah berarti kalau misalnya sekarang Islam tidak bisa memberikan rahmat bagi seluruh alam, berarti Islamnya pasti nggak diterapin. Jelas. Oke. Islam tuh bersih. Kok kali gue kotor? Bener. Mana sih lo? Kok ke gue? Enggak mau masuk ke situ, enggak berani gue. Kalau dia
Islam Protes. Islam tuh baik. Kenapa banyak orang-orang jahat di sini ya? Pak Pram. Gimana? Kok Pak? Bilang sama Pak Pram dong. Langsung. Gak mau Pak Pram. Katanya lu pejabat. Ngomongin, kita kan Gimana mayoritas sih? Islam. Iya. Gitu loh. Nih pengen nanya. Kalinya kotor. Hukum Islam, pengorbanan apa yang dilakukan sama seorang RT? RT. Ada yang baru jadi RT ya? Dia kan RT. Nah, apa yang harus dikorbankan sama seorang RT? Kata Abu Bakar. Allahu Akbar. Dengar ya. RT sampai Abu Bakar. Dengar dulu. Apa? Iya Pak. Kalau Abu Bakar, Abu Bakar Bashir beda lagi. Iya betul. Mau Abu Bakar atau Abu Bakar Bashir nih? Abu Bakar aja. Abu Bakar sahabat Rasul. Iya. Kata Abu Bakar, nilailah kepemimpinanku dari bagaimana cara aku memperlakukan orang paling lemah di antara kalian. Itu bagus banget sih. Siapa ya? Bagiku paling lemah di RT itu siapa tuh. Nah itu kalau dia ditanya, gimana Kamal ketika jadi RT? Itu jawaban dia, itu jawaban semua orang. Oh jadi bare minimumnya tuh dia. Betul. Yang paling lemah. Karena pemimpin itu dilantik untuk melayani orang paling lemah. Bagaimana kalau ternyata yang terjadi adalah yang paling lemah, si RT itu sendiri? Nah, jangan jadi pemimpin. Tapi dia ditunjuk. Kenyataannya gitu. Dia ditunjuk. Kenyataannya gitu. Iya sih. Kalau misalnya yang jadi apa namanya yang jadi pemimpin adalah orang yang paling lemah di antara mereka, maka dia sudah punya kekuatan sebenarnya. Maka ada hadis Rasul, as-sultanu zillallahu fil ard. Artinya? Pemimpin itu bayangan Allah di dunia. Ya'wi ilaihi kullu mazlumin. Datang kepada dia setiap orang-orang yang terzolimi. Keren lu. Keren banget memang. Keren gua. Tuh, Bayangan lu Allah, harus bayangan. bangga akan ke-RT-an lu. Iya. Jadi mulai sekarang lu harus pongah. Benar, bayangan Allah lu. Kok point of view-nya begitu? Lu tuh harus begini. Gua RT. Iya. Lu semua cuma rakyat di Nah. sini. Lu tuh harus tunduk sama gue. Betul. Kalau lu nggak seneng sama kepemimpinan gua, Lu RT sini. Bukan. Pasti pada mundur kok. Gue gituin pada mundur, gue yakin gue. pergi kiamat. Ya. Lu harus gitu. Harus pede lu. Pede gue. Tapi sebenarnya gue sejak menjadi RT gak pernah memberikan label Program gue pertama sebagai... lu apa di RT? Renov rumah. Renov rumah dia. Program pertamanya itu. Berarti itu sudah mendukung program nasional. Iya. Apa tuh? Gentengisasi. Iya gitu. Gentengisasi. Bener, ada Iya, itu. bener. Ada. Gak salah. Ustaz ternyata masih baca koran ya. Update banget deh. Dengar radio gua. Sosial politik deh. Kita punya segmen yang namanya kurban. Dan. Oke. Iya. Kurban ini maksudnya kita Saat juga kamu pengen diminum foto, Iya, Ustaz. iya. kita juga pengen bermanfaat buat narasumber-narasumber yang kita hadirkan. Oke. Ya. Kurban ini kurangin beban. Kurangin beban. Sharing is caring. Oke. Iya kan? Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Iya kan? Mau pakai istilah dari nggak tahu. Gua asal jeplak semuanya aja. Jadi kita memberikan kesempatan untuk Ustadz seterbuka mungkin sama kita berdua. Ya. Iya kan? Apa yang Ustadz lagi rasakan? Iya. Apa yang Ustadz pengen ceritakan? Atau mungkin specifically melalui profesinya beliau. Oke. Coba utarakan apa aja beban selama ini yang mungkin sempat tidak kuat menahannya selama menjadi Ustadz. Ceritain ke kita. Beban paling besar aku dari masuk Islam sampai sekarang sama. Dan selalu aku pikirin sampai dengan hari ini. Bahkan menjadi beban terberat selama 2-3 tahun terakhir ini. Apa itu? Apa tuh Ustadz? Persatuan orang-orang muslim. Di mana? Dunia apa Sedih. Indonesia doang? Semua. Indonesia dan dunia. Sedih banget aku. Contoh ya. Aku mulai dengan satu hal yang sederhana. Di zaman Rasul dulu ya, setauku ya. Orang mabuk itu gak keluar daripada Islam. Gimana? Orang mabuk gak Rasul keluarin daripada Islam. Nggak dikeluarin dari Islam? Nggak dibilang kafir. Oh paham. Iya kan? Iya. Orang-orang mabuk nggak Rasul keluarin daripada Islam. Orang-orang yang ngelanggar omongan Rasul langsung itu nggak dikafirin. Oke. Ada pemanah tuh 40 orang ngelanggar perintah Rasul. Rasul nggak bilang murtad lu semua, nggak. Rasul nggak bilang neraka lu semua, nggak. Padahal dia jelas-jelas ngelanggar perintah Rasulullah. Oke. Ada yang ngelanggar perintah Rasul nggak dikeluarin daripada Islam. Ada yang minum khamar nggak dikeluarin daripada Ya, Islam. paham. Ada yang berzina juga nggak dikeluarin daripada Islam. Ada yang buka puasa di bulan Ramadan Nggak dikeluarin dari Islam? nggak dikeluarin daripada Islam. Artinya zaman dulu orang maksiat itu nggak Rasul keluarin daripada Islam. Tapi diapain? Dihukum, ya. Dihukum Dihukum, sesuai ya. dengan hukum syariat Islam. Sesuai dengan hukum syariat Islam. Oke. Tapi diampuni oleh Rasulullah dan akhirnya dinasihatin dan balik jadi muslim yang baik akhirnya. Emang kalau sekarang yang terjadi apa? Tak? Orang ibadah bisa jadi kafir. Gimana? Orang ibadah bisa jadi kafir. Karena nggak sesuai dengan Yang lain. komunitinya dia. Oh. Itu sedih tuh kita tuh.
Jadi lu berbeda. Ibadah Islam nih Iya. ceritanya. Iya, Lu- misalkan Lu gua baca Quran di kuburan, Hah? ya. bisa jadi kafir lu. Oh, bareng sama bapak lu dong. Nah, bisa jadi masuk neraka lu. Iya sih. Gara-gara itu. Coba kan kata lu. Gua tahlil misalkan Iya, gua tahlil iya. bilang Bisa jadi kafir. gue jadi kafir. Jadi terlalu gampang mengkafirkan. Iya, itu yang jadi permasalahannya. Artinya beda dikit doang nih. Iya. Buat kita jadi kayak gak jadi teman. Padahal nih sama yang bukan muslim aja kita temenan. Tapi sesama muslim malah kita lebih keras. Nah, belum ngaji dia bisa naik motor bareng tuh. Mabuk bareng nggak nanya tuh, mabuk lu pakai apa? Anggur merah, anggur putih nggak nanya. Pas udah masuk Islam, Ustadz tuh siapa? Nah, bahaya kan? Iya. Oh. Nah, ini kan Ustadz cerita kegalauannya. Kita harus Kenapa yang gue pahamin menyelesaikan. Ustadz sama anggur jadi sama ya? Salah di point of view-nya. Sekarang gimana caranya kita untuk Sama-sama ini ya, menyelesaikan ini? punya jenggot. Benar. Apa namanya? Iya supaya bersatu sekarang susah setengah mati. Iya, susah setengah mati. Tapi Apalagi bukannya itu ini ya? Apa namanya? Apa sih istilahnya? Bukan kodok-kodar apa itu? Apaan Takdir. sih? Bukan takdir, apa sih istilahnya? Apa? Yang udah ketentuan Allah tuh apa namanya? Takdir. Takdut kali ya? Dangdut dong itu. Takdut. Emang takdir namanya? Takdir. Ketentuan Allah kayak perbedaan itu apa namanya? Sunatullah. Ah gitu. Kalau perbedaannya sih sunatullah, tapi kalau perpecahannya itu karena manusia. Emang iya? Iya. Soalnya dari dulu daerah tempat tinggal daerah tempat lahirnya nabi-nabi pun nggak pernah akur. Nah, itu dia. Ternyata kenapa tempat-tempat kelahiran Nabi nggak pernah akur? Karena justru mereka nggak pakai Islam. Lucunya adalah kalau kita lihat ya Abu Bakar lagi nih. Zamannya Abu Bakar sama zamannya Umar, data sejarahnya kita Islam itu ngatur daerah Syam namanya daerah Irak, ya. sekarang Timur Tengah lah, Syam, Irak, Iran dan segala macam. Itu 70% mereka Kristen. Oke. Oh iya, 30%-nya doang Muslim. Muslim, tapi malah baik jadinya. Malah artinya bisa diatur. Jadi kalau kita lihat sejarahnya Timur Tengah itu 1000-an tahun pernah dipimpin Islam dan damai-damai aja. Nah setelah mereka dipecah-pecah baru ribut. Kenapa orang bisa ribut? Contoh kayak gini deh. Orang-orang kalau misalnya dia, orang Arab sebelum datang Islam ribut tuh. Oh iya, badui-badui itu. Setelah datang Islam Bersatu sih. jual parfum. Itu ke arahnya. Ya kan, kayaknya sebelum juga mereka jual parfum dah. Kenapa profesi jadi timeline sih? Iya ada aja. Nah, jadi setelah datang Islam mereka bersatu kan. Nah artinya Islam itu adalah alamiahnya menyatukan. Iya. Nah berarti ketika Islam sudah disingkirkan ribut lagi mereka. Betul. Karena mereka jadi punya sesuatu yang diributin. Jadi kalau ada Islam justru nggak ada yang diributin. Karena contoh kayak gini ya, Islam ya misalnya. Islam orang sipit tetap dianggap Islam. Iya. Aku pergi ke Masjidil, lu tahu nggak gue pernah jadi imam Masjidil Haram? Hah, tahu gue. Kapan? Tahun lalu gue jadi imam Masjidil Haram. Imam Iya, bener tapi kan imam. nggak di depan Imam. kan? Di depan. Di paling depan. Sumpah. Bener demi Allah. Kok bisa? Jam 10 malam. Kok bisa? Kan jamaah gue di belakang, gue jadi imam. Nah, kan bener. Gue pikir di tempat imamnya. Kan nggak mungkin kalau itu Yang mau gue kasih tau lah, ketika gue jadi imam, bukan hanya orang Indonesia kan jamaah gue kan. Betul. Iya. Ada dari Pakistan ikut masuk, ada dari Mesir ikut masuk, ada Arab ikut masuk. Dia kan bilang ini, Cina mundur lu ke belakang. Gitu kan ya. Lu kan baru. Ini kan agama dari sini, dari Arab, bukan dari Cina. Bener, Nggak ada. Tapi ketika orang sudah jadi Muslim, mau dia Cina, mau dia Arab, mau dia Pakistan, mau dia India, sama. Sama. Artinya tetap dianggap sama kan. Nah tapi ketika Islamnya nggak dianggap lagi, mulai tuh. Ini bukan gua nih. Ini Islam Jadi bukan Islam sukunya gua yang nih. nonjol, Betul. dilihat perbedaannya. Jadi kenapa kita berantem terus sekarang? Kenapa kita sesama muslim, Insya Allah. persaudaraan muslim kita sekarang jadi pecah? Bukan Justru- Islamnya berarti. Bukan Islamnya, tapi kitanya tidak menerapkan Islamnya secara baik. Itu. Dan kita menyangka kita lagi Islami. Bener. Kita merasa kita udah paling menekuni Islam secara kafah. Itu beban gue yang paling besar. Itu beban gue yang paling besar. Oke. Apalagi ini bukan sindrom di Indonesia doang kan. Global. Ini kan sindrom dunia kan. Iya. Orang Mesir dia merasa lebih Islam daripada orang Indonesia. Orang Arab dia merasa lebih Islam daripada Indonesia. Orang Indonesia merasa lebih Islami daripada orang Arab. Islamnya lebih baik kan. Ini Islam gua lebih baik daripada Islam sono. Ini Islam yang ramah, itu Islam yang radikal, teroris dan segala macam. Nah, yang kayak gini-gini lu tau nggak siapa yang mulai? Siapa? Setan. Setan kan dulu bilang ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Tapi kita sekarang level up daripada setan. Setan insecure sekarang. Iya, Setan cuma bisa bilang begini, gue lebih baik daripada dia. Kita bilang kami lebih baik daripada mereka. Coba bayangin lu. Iya. Kita sekarang jahat berjamaah. Jiper ya? Jiper. Kok hebat kalian gitu?
Udah mau resign dia, aku denger tadi. Oke, jadi intinya dari obrolan ini adalah bahwa kita pun sekarang harus berkorban. Iya. Ya. Berkorbannya adalah kurangnya ego kita masing-masing. Benar. Apalagi kita sesama muslim, itu justru kita harus bersatu. Betul. Ya. Kata orang bertepuk itu kalau bisa jadi bunyi karena dua-duanya ikut. Iya. Cuma kalau satu kan nggak jadi bunyi. Iya. Tapi bisa bikin TikTok. Nah, kicau, kicau mania. sampai ada kucing-kucingnya itu ya. Iya, bisa. Viral lagi. Ustadz Felix, terima kasih Ustadz Felix. Insya Allah berkah. Insya Allah, Amin. insya Allah, insya Allah. Apa yang kita dapatin bermanfaat. Amin, amin, amin. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Selamat Idul Adha untuk semuanya yang Ucapannya apa Idul Adha? Ucapannya nih? Minal aidin juga ya? Minal aidin boleh. Boleh. Taqabbalallahu minna wa minkum boleh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wasiyamana wa wasiyamakum. Ya, itu kalau puasa. Siamana wa siamikum. Gua coba panjang-panjangin malah salah. Gak apa-apa kan ada siamnya juga. Oh iya bener ada siamnya. Ada rasanya. Sehari betul. Selamat Idul Adha buat semua penonton podcast Bahlul. Selamat berkurban.